Nah, bukan menjadi rahasia umum lagi, teman-teman sekalian, katakanlah seperti perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini boleh dikata tempat atau media bagi pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat untuk memanfaatkan hanya untuk mendapatkan manfaat secara material saja, tanpa memperhatikan apa urgensinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang mengontrol semua ini? Gerakan civil society harus betul-betul mulai kembali seperti di zaman Orde Baru dan ketika terjadi transisi dari Orde Baru ke reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Bang Elo. Dan kali ini kita ingin membahas tentang apa yang telah direncanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan bahkan telah menginstruksikan untuk bagaimana melakukan efisiensi anggaran, terutama di APBN kita di tahun 2025. Nah, di dalam hitungan-hitungan Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwa negara bisa melakukan efisiensi sekitar 306,6 triliun. Dan itu bisa diperuntukkan untuk membiayai program-program strategis pemerintah, terutama apa yang tentunya sudah dikampanyekan atau diprogramkan oleh beliau selama menjadi calon presiden beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman, apa yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia ini menurut saya patut kita support. Kenapa patut kita support? Karena terus terang saja selama beberapa tahun ya ini saya ingin mengatakan bahwa kemungkinan besar banyak kebocoran-kebocoran atau banyak anggaran-anggaran yang sudah disetujui dan sudah diimplementasikan tetapi hasilnya tidak efektif. Lebih banyak terjadi pemborosan anggaran padahal itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Nah, bukan menjadi rahasia umum lagi, teman-teman sekalian, katakanlah seperti perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini boleh dikata tempat atau media bagi pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat untuk memanfaatkan hanya untuk mendapatkan manfaat secara material saja, tanpa memperhatikan apa urgensinya terhadap apa yang dilakukan. Misalnya, perjalanan dinas kalau di tingkat pusat, ya tentu perjalanan dinas kementerian, koordinasi di tingkat provinsi, kunjungan ke luar negeri berulang-ulang dan sebagainya. Dan itu luar biasa juga biaya yang dikeluarkan. Nah, begitupun juga tentu di daerah, baik di provinsi maupun di kota dan kabupaten. Hampir dalam setiap mata anggarannya itu paling banyak perjalanan dinas ya ke tingkat provinsi, ya ke Jakarta. Padahal ujung-ujungnya sebenarnya banyak hal-hal yang dilakukan itu bisa sebenarnya selesai dengan hanya mengandalkan teknologi informasi dengan membangun komunikasi. Ya, atau misalnya rapat melalui daring dengan menggunakan teknologi informasi sama yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kalau misalnya bisa dilakukan dengan hanya berkomunikasi lewat telepon atau lewat rapat daring terbatas, kenapa harus ke Jakarta misalnya lakukan FGD atau koordinasi? Nah, inilah hal-hal yang memang menurut saya pantas untuk dilakukan perubahan-perubahan yang signifikan ke depan, dan APBN kita tahun 2025 yang dirancang oleh Bapak Presiden ini menjadi best practice, menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, teman-teman sekalian. Nah, selain perjalanan dinas, tentu ya banyak hal-hal lagi seperti belanja-belanja ATK, kemudian banyak belanja-belanja yang lain misalnya yang tidak penting, merayakan kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak jelas juga manfaatnya. Teman-teman, itu perlu dilakukan efisiensi menurut Presiden. Nah, oleh karena itu menurut saya instruksi ini akan berjalan kalau misalnya Bapak Presiden membentuk semacam satu tim secara khusus, bisa melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan tim asistensi yang betul-betul bisa melihat
setiap poin-poin atau mata anggaran yang diajukan oleh provinsi, katakanlah kementerian dan provinsi, yang bisa langsung dikontrol oleh pusat ya. Begitupun sebaliknya, daerah dikontrol oleh provinsi, ada asistensi. Sebenarnya ini sudah jalan, tetapi menurut saya harus dibenahi kembali oleh Bapak Presiden kita. Kalau menginginkan betul-betul anggaran itu efektif, katakanlah betul-betul berpihak kepada beberapa hal. Yang pertama, berpihak kepada pengentasan kemiskinan. Kemudian berpihak terhadap keadilan, di mana ada daerah-daerah tertentu mungkin yang membutuhkan prioritas pembangunan. Ada daerah-daerah yang mungkin dianggap sudah cukup, katakanlah seperti itu. Nah, dimensi-dimensi ini harus betul-betul mendapatkan porsi di dalam APBN dan APBD kita, sehingga persoalan kesejahteraan masyarakat bisa didapatkan. Nah, teman-teman sekalian, saya lansir dari apa yang telah ditulis oleh FOA atau FOA ya, kalau kita mau baca seperti itu. Ini menulis judul Prabowo pangkas APBN 2025 hingga 306,6 triliun untuk biaya program-program prioritas. Ini headline atau judul daripada berita ini. Di situ saya bacakan ya sedikit teman-teman. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran untuk membiayai program-program prioritas termasuk program makan bergizi gratis MBG. Sejumlah pihak menyarankan kehati-hatian mengingat penghematan anggaran bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian. Nah, apa yang disampaikan oleh para pengamat ini juga menurut saya sangat baik, tidak ada masalah sebenarnya di sini. Karena itu juga saya berpikir sebaiknya tetap memperhatikan yang namanya cost and benefit. Nah, jadi kalau cost itu, biaya itu dihilangkan, lalu apa manfaatnya, baik atau positif, baik untuk rakyat, baik untuk pemerintah. Ini harus dihitung baik-baik. Analisis dampak terhadap sebuah kebijakan untuk menghilangkan cost tertentu harus dilihat seperti apa dampaknya. Kalau dampaknya tidak ada terhadap kesejahteraan masyarakat, dampaknya juga terhadap pembangunan tidak ada, ngapain juga harus diadakan. Tetapi kalau meskipun misalnya anggarannya besar, tetapi kalau memang nyata-nyata memberikan benefit yang besar bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia, saya pikir itu SOK, tidak ada masalah, bisa dilanjutkan. Nah, inilah sehingga perlu namanya ada analisis anggaran, terutama cost and benefitnya. Nah, teman-teman sekalian, Jakarta FOA menulis, keinginan Prabowo terkait penghematan tersebut tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan pada Rabu 22 bulan 1 atau Januari. Nah, dalam impres tersebut, Presiden menargetkan penghematan anggaran baik di pusat maupun daerah pada 2025 dapat mencapai sekitar 306,6 triliun. Coba bayangkan ini teman-teman. Berarti tim Pak Prabowo ini juga sudah menghitung-hitung ini ketika melakukan efisiensi di mana-mana di pos-pos anggaran yang dianggap tidak memberikan benefit yang besar untuk negara ini atau untuk rakyat Indonesia, maka dia bisa menghemat 306,6 triliun. Nah, kalau ini bisa dilakukan, ya untuk apa kita pinjam? Jadi ada hal yang bagus menurut saya dari Pak Presiden kita yang baru ini, Pak Prabowo. Beliau kita dengar masih jarang atau bahkan belum pernah mengatakan selalu mengandalkan pinjaman luar negeri. Jadi dia berusaha untuk menggali potensi-potensi dulu yang ada di dalam negara kita. Jangan sampai sebenarnya kalau kita bisa lakukan efisiensi, bisa menutupi kebutuhan, katakanlah untuk membiayai program-program strategis itu, teman-teman sekalian ya. Oke, saya lanjut lagi apa yang ditulis oleh FOA. Dengan impres itu Prabowo memerintahkan untuk membatasi belanja pada kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, publik, dan seminar atau focus group discussion. Nah, di sini saya ingin sebenarnya men-stressing sedikit di sini terkait dengan belanja pada kegiatan yang bersifat seremonial. Seremonial itu ya seminar, pertemuan dengan menghadirkan banyak orang, perayaan hari ulang tahun daerah, dan
sebagainya. Perayaan syukuran mendapatkan adipura dan sebagainya yang luar biasa menggunakan anggaran yang begitu besar padahal manfaatnya tidak terlalu besar untuk rakyat. Kemudian kajian-kajian, melakukan survei, studi yang berulang-ulang dengan topik yang sama, studi banding kemana-mana ya. Ya, studi banding ini terus terang dalam tanda kutip. Nah, dari sejak saya remaja, saya selalu melihat bahwa studi banding ini sebenarnya hanyalah sebagai cara saja untuk menghabiskan anggaran. Kemudian seminar-seminar, saya sudah katakan tadi, kemudian fokus group discussion atau FGD yang selalu dilaksanakan di hotel-hotel mewah. Padahal banyak tempat di daerah yang sebenarnya layak, tapi justru dilaksanakan di luar daerah. Kenapa? Karena sekali lagi kembali kepada perjalanan dinas. Oke, teman-teman sekalian. Tetapi ada juga satu hal, kenapa orang, katakanlah pejabat-pejabat di daerah, baik dari legislatif maupun eksekutif, masih sering setiap kegiatan-kegiatannya harus dikoordinasikan di pusat atau di Jakarta. Katakanlah seperti itu. Kalau di tingkat daerah kadang juga ke provinsi, tapi lebih banyak mereka senang ke Jakarta. Kenapa? Karena sistem pemerintahan kita juga belum sepenuhnya menganut yang namanya otonomi daerah. Masih terlalu banyak yang sifatnya sentralistik. Nah, saya harus garis bawahi sini, sentralistik. Sehingga memang memerlukan koordinasi, persetujuan, dan sebagainya. Dan itu harus dilaksanakan di Jakarta. Dan sejak Orde Baru, tetap seperti itu. Mungkin dengan dasar itulah sehingga Bapak Riar Rasid, profesor kita kemarin, waktu dia punya peran itu, mempopulerkan atau memprogramkan yang namanya otonomi daerah. Oke lah, sekarang belum bisa dihindari yang seperti itu. Karena banyak hal-hal masih harus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait yang ada di pusat. Katakanlah di Jakarta karena IKN belum berfungsi. Pemerintahan yang ada di sana belum pindah, teman-teman. Nah, sekarang Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, juga memberikan lagi solusi. Katakanlah misalnya, kalau hanya untuk datang berkoordinasi ke Jakarta, hanya untuk datang FGD, hanya untuk meninjau lokasi tertentu dan sebagainya untuk sebuah perbandingan, katakanlah untuk melihat sebuah best practice di daerah-daerah tertentu. Sekarang, dengan teknologi informasi dan media sosial yang sangat luar biasa cepatnya merambah tanah air, tidak ada lagi yang sulit. Kalau hanya ingin FGD berkoordinasi dengan pejabat berwenang di tingkat pusat, kenapa tidak melalui komunikasi by telepon? Kalau memerlukan beberapa orang, ya kenapa tidak melalui rapat melalui daring? Di situ kita bisa fokus group discussion. Biayanya hampir zero, nol. Nah, yang memang menjadi pertanyaan di sini adalah itu tidak ada sekali lagi perjalanan dinasnya. Bahkan kalau ini yang terjadi, makan minum pun juga tidak ada ya, teman-teman. Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Presiden kita, bagaimana kita melakukan efisiensi dan bagaimana kita menggunakan teknologi informasi IT untuk melakukan efisiensi dalam bentuk koordinasi dan pertemuan-pertemuan itu sesegera mungkin diimplementasikan, karena menurut saya ini luar biasa kalau kita bisa menghemat sampai kurang lebih 306 triliun tadi, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya lagi apa yang ditulis oleh media online ini, ia juga meminta biaya perjalanan dinas pejabat dipangkas hingga 50%. Menurut Prabowo, penghematan itu akan mendapatkan penghematan lebih dari 20 triliun. Ia menyebut anggaran yang dihemat bisa digunakan untuk memperbaiki puluhan, bukan puluhan, hanya puluhan sekolah yang ditulis di sini, tapi kalau menurut saya puluhan ribu sekolah yang bisa diperbaiki. Nah ya benar, coba bayangkan itu kalau satu kali perjalanan dinas ke luar negeri, katakanlah kegiatan kementerian, berangkat sampai 10-15 orang, nginep di hotel mewah, tunjangannya berapa? Jadi kalau
kita mulai belajar untuk melakukan efisiensi. Kita harus melihat betapa rakyat ini masih susah. Negara ini kita masih punya beban utang yang terlalu tinggi. Mestinya para pejabat-pejabat elit kita, mulai dari legislatif, eksekutif, ini mulai memahami dan mengimplementasikan, melakukan upaya-upaya untuk melakukan penghematan anggaran. Ya terutama legislatif ya, bagaimana ketika anggaran diproses di DPR sebelum melakukan persetujuan, janganlah menggunakan bargaining position untuk melakukan win-win solution. Karena biasanya juga terjadi seperti itu. Bukan rahasia umum lagi ya teman-teman. Bapak Presiden sebenarnya banyak menstresin tentang perjalanan dinas. Dan harus kita jujur mengakui, ini bukan rahasia umum lagi. Mulai dari pejabat di tingkat daerah, katakanlah kabupaten, kota, dan provinsi, dan di tingkat pusat dalam bentuk kementerian dan sebagainya. Memang selama ini terlalu mengandalkan perjalanan dinas sebagai sumber pendapatan lain dari gaji. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut langkah penghematan anggaran atas instruksi Presiden ini tidak akan mengubah postur APBN. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSSK di Jakarta, Jumat 24 Januari, ia mengatakan bahwa APBN sebisa mungkin akan digunakan untuk program-program yang bisa berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk MBG. Kita harus mempopulerkan ini teman-teman. Yang program Bapak Presiden ini makanan yang bergizi ya. Oleh karena itu Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran yang makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti makan bergizi gratis, tetapi juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi SDM yang makin unggul, sehat, ungkap Sri. Nah, tentu impact dari semua ini adalah kesejahteraan dan perbaikan mulai di bidang ekonomi, kesehatan, kemudian pelayanan dasar seperti pendidikan, teman-teman. Ya pasti impact-nya semua bermuara ke sana terhadap program yang dilakukan oleh Bapak Presiden, teman-teman sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mengontrol semua ini? Supaya ini tidak hanya berupa instruksi Presiden, tetapi betul-betul terimplementasi dengan rapi secara terstruktur, mulai dari tingkat daerah, kota, provinsi, dan sampai di tingkat pusat, kementerian, dan lembaga lainnya. Nah, kalau hanya Presiden, ya tentu beliau memiliki keterbatasan meskipun memiliki banyak pembantu-pembantu. Nah, mungkin saatnya dibentuk satu lembaga khusus untuk melakukan asistensi semua ini sehingga betul-betul berjalan sesuai dengan harapan Presiden dan akan dievaluasi setiap tahun untuk melihat apakah bagaimana progresnya, berapa persen yang sudah jalan, bagaimana sikap daerah dan sebagainya. Tetapi teman-teman, ada hal yang penting sebenarnya yang bisa dilakukan di sini untuk melakukan kontrol di luar kontrol yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif, yakni adalah peran civil society. Nah, sekarang ini Bapak Prabowo selaku Presiden memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, para aktivis untuk melakukan kritik sepanjang kritikannya memberikan dampak yang positif terhadap negara ini. Nah, sekarang civil society harus memanfaatkan ini untuk melakukan kontrol. NGO, perguruan tinggi, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi pemuda harus memberikan kontrol di daerah masing-masing. Karena kalau hanya Anda memberikan kesempatan kepada legislatif untuk melakukan kontrol, tidak akan mungkin. Sampai sekarang ini saja hampir semua daerah, masyarakat yang ada di daerah tidak tahu berapa anggaran di daerahnya, berapa belanja. Katakanlah belanja rutin, belanja pegawai, kemudian berapa belanja untuk kegiatan. Mereka tidak tahu. Mereka kadang tidak tahu ada utang ternyata daerah kita. Mereka tidak tahu. Karena proses transparansi itu tadi juga belum terlalu kelihatan di daerah. Nah, teman-teman, inilah yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang
diinginkan oleh Bapak Presiden dalam efisiensi anggaran mulai dari APBN turun kepada APBD nantinya untuk melakukan efisiensi dengan artian menghilangkan setiap mata-mata anggaran yang betul-betul tidak berdampak langsung kepada masyarakat dengan segala dimensi yang ada mulai dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, hukum dan sebagainya harus dihilangkan. Dan Bapak Presiden menargetkan kurang lebih 300 triliun anggaran bisa kita dapatkan ketika efisiensi anggaran yang betul-betul bisa dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, teman-teman, satu kata kunci adalah efisiensi bisa dilakukan tetapi tetap memperhatikan yang namanya cost and benefit, biaya dan manfaat. Yang kedua, agar program ini betul-betul berjalan sesuai dengan harapan kita, maka gerakan civil society harus betul-betul mulai kembali seperti di zaman Orde Baru dan ketika terjadi transisi dari Orde Baru ke reformasi. Bagaimana LSM, NGO, organisasi non-pemerintah ini bisa aktif lagi kembali untuk bersuara? Bagaimana akademisi kembali untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah? Kemudian bagaimana organisasi pemuda masyarakat terlibat secara aktif untuk melihat itu? Jika ini dilakukan mulai dari tingkat daerah, kabupaten, kota, di tingkat provinsi dan di tingkat pusat, saya yakin dan percaya apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden untuk bagaimana efisiensi anggaran bisa dilakukan mulai dari APBD sampai ke APBN pasti akan terwujud. Karena sama-sama punya kepentingan, artinya masyarakat bawah, masyarakat marginal sangat berkepentingan dengan kebijakan Bapak Presiden. Satu lagi, yang penting ada proper budget, anggaran yang berpihak kepada orang miskin. Oke, terima kasih. Saya Bang Yo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa di follow, di subscribe, di share jika ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.